Kita lanjutkan kembali perbincangan menyambung apa yang sudah sempat saya tanyakan tadi sebelum jeda, termasuk pertanyaan besar juga Pak Bambang Rukminto. Pak Nelson, kemana kemudian pengejaran terhadap fakta mengenai 200 juta ini? Apakah kemudian memang menghilang atau seperti apa? Wah, ini menarik sekali nih. Asal sudah beraroma RP-RP, kenapa menghilang? Kami memunculkan, kita sampaikan baik kepada publik, penyidik, supaya ini diungkap. Nah tadi saya bilang, ketemu sama Pak Samuel orang tuanya, Lai ipar ini ada lagi 60 juta. Nah saya nggak ingin tahu lagi. Ini apa maksudnya ada lagi 60 juta itu maksudnya apa? Pak Uang Nelson? yang keluar dari orang yang sudah meninggal. Kapan Pak Nelson? Minggu lalu. Baru minggu lalu? Iya. Artinya setelah ramai diperdebatkan 200 Iya. juta, ada lagi? Contoh, tanggal 8 sudah meninggal. Betul. Tanggal 11 transaksi yang 200. Betul, itu yang selama ini diperbincangkan. Iya. Selewat itu minggu lalu kami ke sana, ketemu bapak itu. Nah, menceritakan seperti tadi, ini ada lagi transaksi. Nah saya nggak ingin tahu lagi, harusnya ini bukan tugas kami. Mungkin Pak Bambang menyampaikannya, hilangnya bukan di kami, di seberang sana. Mendapatkan informasi itu sebenarnya dari mana kemudian? Wah itu memang kelihayan tim kita. Intelijen kita ya cukup rapi lah. Baik, kapan terakhir yang tadi 60 juta itu lagi transfer? Kita terima pas hari ini seminggu lah di rumah beliau di Minggu lalu? Ya minggu lalu. Dari rekening Brigadir Yosua? Iya. Kepada siapa? Tentu salah satu yang kita katakan tersangka itu. Salah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di antara Iya. 5 orang ini berarti? Iya. Bisa disebutkan mungkin Pak Nelson? Wah ini kan saya mendahului putusan pengadilan nanti. Baik. Dari awal aja saya tidak mau menyebut Fantasiera, Charlie ini. Itu memang sebuah alur hukum yang harus dihormati. Ini yang harus dikejar. Apakah kami memberikan keterangan yang benar atau yang palsu kan? Supaya kita buka-bukaan. Kita dengar ada banker, ada apa. Itu malah lenyap begitu aja. Kalau memang harus fokus, selesaikan ini. Ya ini dulu. Di mana missnya kalau menurut Pak Nelson? Pak Nelson kan mengatakan kami tetap kencang, tapi ternyata bukan di kami ini senyapnya. Di mana missnya kemudian? Tiada kata lain. Siapa yang proses ini? Kawan-kawan alat penegak hukum. Bukan pengacara. Kami memberi sarana, membantu, memfasilitasi, memberi terang benderang. Kita sampaikan. Kawan-kawan alat penegak hukum kan satu bahasanya. Kami akan dalami. Sudah dalam kali nih, udah nggak bisa diukur speedometer lagi nih. Atau memang mungkin masih pendalaman prosesnya dengan Pak Nelson? Atau Kami gimana? kan menunggu, sabar. Hanya itu bahasa dari kami. Baik, jadi begitu Pak Bambang, keterangannya ada tanggapan mungkin. Missnya bukan di pengacara ataupun juga kuasa hukum dari Brigadir Yosua, Pak Bambang? Ya benar, memang informasi itu kan hanya informasi awal yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J ya. Memang itu harus didalami, hanya saja motif terkait itu tentunya juga harus dibuka ke publik gitu, bukan hanya mengikuti skenario terkait dengan motif asmara dalam tanda kutip, entah itu pelecehan seksual, entah perselingkuhan yang terjadi entah di Jakarta atau di Magelang. Memang pada hari Selasa itu nanti akan muncul banyak kejutan-kejutan dan tentunya diharapkan semuanya dijelaskan kepada publik dengan pengawasan eksternal, Kompolnas mengikuti, Komnas HAM ikut di situ dan tentunya saya rasa para pengacara masing-masing tersangka juga hadir di situ. Ini tentu ini adalah sebuah bentuk transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada kepolisian gitu loh. Harapannya memang semuanya akan jelas dalam rekonstruksi itu nanti. Hanya saja kita berharap bahwa informasi-informasi yang lain terkait transaksi keuangan yang di rekening Brigadir J, kemudian juga transaksi elektronik terkait informasi antar alat-alat komunikasi itu juga akan menjadi bukti-bukti yang akan dibuka oleh kepolisian di persidangan itu nanti, seperti itu. Harapannya memang semuanya akan terbuka dan transaksi 200 juta itu jangan sampai hilang juga gitu loh. Karena masyarakat juga tentunya juga akan menunggu informasi berikutnya terkait itu, bukan hanya sekedar selesai dalam skenario asmara yang sebenarnya sudah dibantah oleh Kapolri di rapat dengar pendapat kemarin terkait
tidak ada pelecehan seksual di Duren 3 seperti itu. Tapi kan saat ini tersangka FS masih muter lagi terkait dengan motif perselingkuhan atau apa di Magelang yang merendahkan harkat martabat itu. Makanya kalau ini tetap mengikuti alur skenario itu, tentunya banyak penonton yang akan kecewa gitu loh, karena tidak membuka motif-motif yang lainnya seperti itu. Baik, Pak Fikar juga pasti punya pandangan mengenai hal ini dari sudut pandang hukum pidana. Bagaimana kemudian rekonstruksi mengungkap semuanya karena banyak isu beredar, motif beredar begitu liar di kalangan masyarakat. 303 lah disebut, asmara, perselingkuhan dan sebagainya, Pak Fikar. Ya, rekonstruksi itu adalah membangun kembali peristiwa sebelum, ketika, dan sesudah terjadinya tindak pidana. Itu sebenarnya rekonstruksi. Nah, karena itu mestinya melalui rekonstruksi ini akan terbuka semua, gitu ya, akan terbuka semua. Hanya saja itu tadi kembali kepada keterangan dan pengakuan masing-masing. Apakah itu tersangka ataukah saksi? Kalau saksi saya kira tidak ada masalah. Tapi kelima tersangka ini keterangannya bisa tidak sinkron, ya sangat mungkin itu kalau menurut saya, ya sangat mungkin bisa tidak sinkron. Karena apa? Karena itu tadi setiap orang itu di dalam dirinya selalu ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif gitu. Ketika dia ingin mengemukakan suatu kebenaran, ya kalau dia ingin sebenar-benarnya terjadi, maka muncul itu objektivitasnya. Tetapi ketika kebenaran itu akan menghantam dirinya, biasanya itu keluar subjektivitasnya. Nah, karena itu akan muncul peristiwa itu pada versi orang masing-masing gitu. Nah, karena itu saya bilang tadi sangat mungkin akan ada ketidaksamaan gitu ya, ada ketidaksamaan peristiwa yang terjadi pada masing-masing masing-masing tersangka bahkan gitu ya, ada versinya masing-masing gitu. Tetapi itu semua saya kira akan diikat oleh satu konstruksi peristiwa ya, yang saya kira juga penyidik juga tidak biasanya maksud saya bukan pengatur ya, bukan sutradara maksud saya, tetapi penyidik sudah bisa mengkonstruksi peristiwanya dan biasanya melepaskan atau memberikan peran itu masing-masing pada tersangkanya. Nah, tapi ketika sampai pada pengakuannya, nah saya kira pengakuan-pengakuan itu akan, itu tadi yang saya bilang, akan berdiri di antara dua realitas objektif dan realitas subjektif. Nah, yang subjektif itu yang saya bilang itulah kecenderungan orang membela diri, gitu. Kecenderungan orang mengemukakan subjektivitasnya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, dan itu pasti terjadi kalau menurut saya. Begitu, Mbak. Ketika itu terjadi, masing-masing beda pendapat ataupun beda menyajikan fakta, masing-masing bertahan dengan versi mereka sendiri. Siapa penentunya? Penyidik seperti yang dikatakan oleh Pak Fikar tadi. Betul. Penyidik akan merekonstruksi itu, kan akan nanti yang akan mengalahkannya adalah keterangan alat bukti yang lain, gitu. Umpamanya keterangan saksi, keterangan ahli, atau ada alat bukti surat umpamanya ya, visum et repertum itu kan juga nantinya akan jadi alat bukti surat ya, atau gabungan dari alat bukti itu menjadi petunjuk ya, bahwa keterangan salah satu tersangka umpamanya yang keluar dari alur itu dibangun atas dasar subjektivitas untuk membela dirinya umpamanya, seperti itu, bisa seperti itu. Jadi karena itu pembuat undang-undang, pembuat KUHP itu sudah mengantisipasi itu. Tersangka itu punya hak ingkar gitu ya. Karena apa ya? Karena itu tadi sudah dia orang itu ada pada wilayah objektif dan subjektif itu. Nah, tapi ketika menimpa dirinya sesuatu, orang akan membela diri. Nah, karena itu kemudian dituangkan di dalam KUHP ya, tersangka atau terdakwa itu punya hak ingkar. Tetapi alat bukti yang lain akan membuktikan bahwa tersangka itu adalah pelaku kejahatannya atau pelaku tindak pidananya. Baik, Pak Ito, begitu, Mbak.
Baik, Pak Ito, Ya. besar harapan masyarakat, Pak Ito, tadi juga disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa memang ini semua bisa terkuak, motif-motifnya kemudian bukan hanya masalah mengenai pembunuhan saja, tapi bagaimana kemudian ke arah 303, sindikat uang dan sebagainya. Nah tadi sempat ditanyakan oleh Pak Bambang, ini kok bisa mandat, tidak terdengar lagi. Tapi kalau katanya Pak Nelson yang sebagai kuasa hukum Brigadir Yosua, bukan di kami, tapi ada di pihak aparat ini kemudian yang sepertinya adem-adem saja, tidak menindaklanjuti ini semua. Ada komentar mengenai ini, Pak Ito? Ya baik, dengan kasus ini ya Mbak Putri, banyak sekali berita-berita hoax yang muncul. Contohnya bunker. Bunker itu adalah kejadiannya di Atlanta tentang pemalsuan dolar. Sudah dijelaskan oleh Pak Kapolri. Terus ada lagi yang suara-suara detik-detik terakhir pembicaraan antara Ibu PC dengan Pak FS. Ternyata itu diambil cuplikan dari film. Kemudian banyak sekali yang mungkin kalau saya sampaikan, kalau lihat kasus ini, tentunya kita melihat keterlibatan JPU ini adalah untuk mempercepat berkas ini, jadi tidak perlu lagi harus menunggu 14 hari bolak-balik ya dari JPU. Saya kira ini satu upaya untuk mempercepat penanganan kasus. Kemudian masalah rekening, saya sudah bicara dengan adik-adik ya, kebetulan teman-teman yang sekarang di tim sus, mereka kan mengatakan demikian. Kalau untuk menelusuri itu sangat mudah, banknya dari mana, kemudian juga PPATK kan sekarang sudah memblokir untuk beberapa rekening terkait dengan FS. Saya kira mungkin tentunya kalau polisi akan melakukan penyelidikan atau penyidikan, itu harus ada laporan polisinya. Kemudian kaitannya apa dengan kasus yang sekarang sedang ditangani, kita tentunya harus fokus dulu. Nah, kalau memang nanti ada laporan lagi tentang misalnya penggelapan uang yang dimiliki oleh almarhum Brigadir Joshua, saya kira itu juga pasti akan ditindaklanjuti. Dan saya yakin dari penyidik semuanya mereka sekarang saat ini sedang bekerja keras dan mereka tidak ada satupun yang ingin menutup-nutupi. Saya tahu betul ya integritas dari para penyidik ini dan kebetulan dulu pernah juga menjadi anggota saya. Jadi saya tahu betul integritas mereka. Bukan membela ya Mbak Putri ya. Iya, baik Pak Ito. Tapi saya kira kita fokus dulu kepada masalah yang 340, 338. Nah untuk yang lain-lain kalau memang terkait masalah 303 kan pasti dikaitkan bahwa ada yang ingin disampaikan atau dibocorkan lah ya. Ada yang 303 sehingga membuat motif seseorang untuk menghabisi orang yang mau melaporkannya atau membuka. Saya kira itu juga bisa masuk. Tapi kan sekarang kalau dengan 303 saja kaitannya dengan apa gitu. Saya kira mungkin ini pun juga kita harus memilah-milah ya dari peristiwa ini. Jangan istilahnya sepotong-sepotong tapi tidak nyambung gitu ya. Saya kira mungkin penyidik saat ini mereka sedang berusaha untuk merekonstruksi kasusnya agar kasus 340, 338, 5556-nya ini segera bisa diberkas dan bisa diajukan ke JPU. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Ito, Mas Reza sepertinya punya pandangan sendiri, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini setelah jeda. Kami segera kembali.